Sadar semua salah yang pernah beta bikin, kas luka nona pun hati. Harap nona jangan pergi. Harap nona jangan. Di ruang kunjungan penjara, Udis duduk berhadapan dengan Lalus. Air mata mengalir deras. Udis, saya tidak tahu lagi, Lus. Ini terlalu berat. Tunggu satu, Udis. 2 bulan lagi. Kita semua nikah toh. Lalus, sa akan bebas. Sa akan cari cara. Demi Tuhan nih, Udisku. Tangan mereka tetap terpisah oleh penghalang. Jurang keputusasaan yang tak teratasi. Penuh tatapan kosong tanpa berkata, apa? Bersedih. Udis, lu masih sayang toh. Lus mau kemana? Hidup bagaimana? Lalus memperhatikan Udis. Matanya mencerminkan keputusasaan yang semakin besar. Sapu keluarga. Mereka sonde mau lagi. Mereka bilang ini memalukan. Mereka dong sudah menjodohkan Sa. Maafkan Salus. Sa harus pergi. Jaga lu punya diri. Udis menangis dan meninggalkan Lalus. Dalam kegelapan selnya, Lalus menciut. Diliputi keputusasaan. Dia menggenggam erat foto Udis, kekasihnya. Saat penyesalan mengukir garis yang lebih dalam di wajahnya. Wajahnya berubah karena kesedihan, topeng penyesalan, dan kepahitan. Suara Lalus bergema dalam kesunyian. Bodoh! Bodoh kamu, Lalus! Untuk apa semua ini? Kata-katanya menggantung berat di udara. Ratapan atas apa yang hilang. Foto itu tetap menjadi satu-satunya penghiburnya di sel yang dingin dan kejam. Tol dan Berek berdiri di ambang pintu sel Lalus. Cahaya redup menciptakan bayangan panjang. Tol menatap sel. Ekspresinya dipenuhi dengan kekhawatiran pada Lalus. Belum tidur, Lus? Sudah sangat malam. Tanya Tol pelan. Suaranya bergema di sel yang sunyi. Lalus tidak memberikan tanggapan. Mundur lebih jauh ke dalam dirinya sendiri. Sosok keputusasaan. Keheningan membentang, hanya terpecah oleh napas pelan pria di ruangan itu. Berek bergeser dengan tidak nyaman. Beratnya adegan terasa berat di pundaknya. Tol memasuki sel suram, ekspresinya topeng kesedihan saat dia memandang Lalus. Tol berbicara dengan berat hati. Saya tahu ini sulit, tapi lari dari kenyataan tidak akan mengubah apapun. Lalus mengangkat kepalanya, mata kosong, tersesat dalam keputusasaan. Tatapan, lalu tetap kosong, mencerminkan beban berat realitasnya. Bayangan bermain. Lalus putus asa. Apalagi yang harus saya hadapi, Bapak? Segalanya sudah hancur. Beban dunia yang hancur menimpanya. Sapu tunangan saya akan menikah. Hidup saya hancur. Keputusasaan membuatnya kewalahan saat dia mengucapkan kata-kata, saya lebih baik mati saja. Dalam cahaya redup sel Lalus, Berek bergerak dengan tujuan. Mendekati Lalus. Berek duduk di lantai di samping Lalus. Kehadirannya menawarkan penghiburan dalam diam. Mati muda, hidup sesal susah. Suara Berek bergema melalui sel yang dingin. Kata-katanya ditujukan pada Lalus. Dinding-dinding ini, jeruji-jeruji ini, mereka tidak hanya memenjarakan tubuh kita, Lus, tapi mereka juga bisa membebaskan jiwa kita, jika kita mau. Lalus tetap diam. Jeruji logam itu menciptakan bayangan di sekelilingnya. Sambil menggenggam erat foto Udis, Lalus mempererat genggamannya, lalu perlahan melepaskannya. Dalam kegelapan, Lalus berbicara. Kata-katanya menggantung berat di udara. Tol dan Berek bertukar pandang. Percikan harapan berkedip di mata mereka. Mata Tol menunjukkan secercah harapan saat dia menggeser berat badannya. Tol bergerak maju. Niatnya jelas. Tol berjongkok di samping Lalus. Lalus murmurs, Ini semua karena perbuatan saya. Di ruangan remang-remang bayangan menari dengan seram saat Lalus duduk membungkuk. Wajahnya berlumuran air mata. Semua perbuatan berkonsekuensi. Hidup keras, namun kita bisa bangkit. Lalus mengangguk perlahan. Air mata masih mengalir, secercah pengertian di matanya. Cahaya pagi mengalir melalui jendela tinggi gereja penjara, menerangi partikel debu yang menari saat kebaktian dimulai. Di gereja, beberapa WBP duduk mendengarkan khotbah. Wajah mereka mencerminkan campuran harapan dan kelelahan. Lalu duduk, mata tajam, dengarkan Berek. Tol berdiri menjaga di tepi ruangan. Senyum tipis tersungging di bibirnya saat dia mengawasi jemaat. Di gereja penjara, pendeta menyelesaikan doanya. Kata amin bergema dari para narapidana. Layanan berakhir, dan para narapidana bergerak, beberapa berbisik. Yang lain sudah menuju pintu keluar. Lalus tetap duduk, tenggelam dalam pikirannya. Beratnya keheningan terasa di sekelilingnya. Sebuah tangan lembut menyentuh bahu, lalu memecah lamunannya. Berek menawarkan isyarat diam dan suportif kepada Lalus. Momen koneksi yang tenang. Berek bertanya dengan lembut, berusaha meredakan ketegangan. Bagaimana? Kamu sedikit lebih tenang kan? Kata-kata pendeta menohok Lalus. Lalus melanjutkan. Kata-katanya menggema dampak khotbah pendeta.
dipenuhi dengan perenungan. Ekspresinya berubah reflektif, menyerap pesan khotbah tentang takdir, cobaan, dan respons kita terhadapnya. Berek tersenyum lembut. Matanya memantulkan rasa tenang dan pengertian. Tol mendekat. Langkahnya terukur dan penuh pertimbangan. Berek. Luz. Hidup mengajarkan penerimaan. Dia melanjutkan, fokus pada apa yang bisa kita perbaiki. Tol mendengarkan dengan saksama. Tatapannya tertuju pada Berek, menyerap bobot kata-katanya. Tol menatap Lalus dengan tatapan hangat, mercusuar harapan di ruang sempit. Awal baik. Banyak kegiatan mengisi waktu dan hati. Lalus menundukkan kepalanya, sejenak merenung, sebelum mengangkat pandangannya. Kini, dipenuhi tekad. Lalus mendongak, tatapannya tegas, menandakan awal yang baru di tengah batas gereja lapas. Lalus tampak lega, namun beban yang dipikulnya masih terlihat. Berek menawarkan isyarat yang menenangkan, jaminan diam dalam ruang yang tenang. Lalus, saya rasa saya butuh ini, Bapak. Saya tidak bisa terus-terusan begini. Saya tidak mau jadi beban. Berek. Nah, itu baru Lalus yang saya kenal. Lalus mendengarkan, ekspresinya berubah dengan secercah harapan di tengah kelelahan. Momen itu menggantung di udara, dipenuhi dengan pengertian yang tak terucapkan, dan rasa hormat timbal balik. Kata-kata Tol memecah suasana penjara yang menyesakkan, menawarkan suara harapan bagi mereka yang mendengarkan. Besok pagi, kelas keterampilan, kerajinan tangan, dan bantu perpustakaan. Lalus berhenti sejenak. Tawaran itu menggantung di udara, saat bayangan Udis berkelebat dalam pikirannya. Rasa sakitnya, meskipun masih ada, mulai mereda, digantikan oleh keinginan untuk maju. Dengan anggukan kepala, dia menerima kesempatan untuk berubah. Lalus mengangguk, persetujuan diam tergantung di udara. Wajah Tol tersenyum lega, harapan diperbarui. Berek memandang Lalus, kebanggaan terpahat di wajahnya. Lalus ikut. Hati terasa ringan. Berek responds with a knowing smile. Ini bukan akhir, Luz. Ini awal dari perjalananmu yang sebenarnya. Di sel Lalus, cahaya pagi menyaring melalui jeruji, menciptakan bayangan panjang di lantai batu yang dingin. Tahanan bersiap bimbingan spiritual. Lalus meringkuk di sudut selnya. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Wajahnya pucat, matanya merah dan bengkak karena air mata yang belum keluar, mencerminkan gejolak batin yang mendalam. Pembina rohani, iya rahu. Pertanyaan bergema di sel yang remang-remang, tak terjawab. Lalus melepaskan diri dari pelukan Tol, wajahnya berkerut karena marah. Kekecewaan menghantuinya saat dia bangkit. Matanya mengamati sekeliling batas selnya. Tidak ada gunanya lagi. Lalus, sel sempit itu tidak hanya memenjarakan tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Tatapan matanya menyapu dinding yang tak bergeming, mencerminkan keputusasaannya yang semakin besar. Lalus bergerak maju ke arah dinding semen yang kokoh. Langkahnya berat karena ketakutan. Di hadapannya, rupa bayangan Udis muncul, gema spektral dari siksaan masa lalu. Bisikan hinaan dan penyesalan berputar di sekitar Lalus. Sebuah kekacauan benci diri sendiri. Raungan primal keluar dari Lalus saat frustrasi dan kemarahan yang ditujukan pada diri sendiri menguasainya. Lalus menghantam dinding, dahi berdarah. Di dalam batas selnya yang suram, Lalus terbaring tak berdaya. Kekuatannya terkuras oleh cobaan yang kejam. Darah mengotori dinding tempat Lalus beristirahat. Sebuah bukti suram atas penderitaannya. Matanya tetap tertutup, napasnya terengah-engah saat dia berpegang pada kesadarannya. Suara Tol memecah kesunyian, menuntut perhatian. Lalus, buka matamu. Permohonan itu menggantung di udara. Sebuah tantangan keras terhadap kekuatan Lulus yang memudar. Pintu sel penjara yang berat berderit terbuka saat cahaya pagi menerobos kegelapan, menampakkan Tol. Wajah Tol berubah muram saat dia mengamati kondisi Lalus yang melemah. Berek mengawasi dari belakang. Kekhawatirannya semakin dalam setiap detiknya. Tol berlutut di samping Lalus. Sentuhannya lembut saat dia mulai memeriksanya. Jari-jarinya dengan lembut menelusuri garis-garis kesakitan yang terukir di dahi lalu. Berek memperhatikan Lalus, matanya dipenuhi dengan pemahaman yang mendalam dan tanpa menghakimi. Suara Berek lembut, namun tegas. Kamu tidak bisa lari dari dirimu sendiri, Luz. Sampai kapan kau siksa diri? Lalus menghindari tatapan Berek. Tersesat dalam pergumulan batinnya sendiri. Pertanyaan Berek yang berat menggantung di udara, tak terjawab. Tol dengan lembut membersihkan darah dari dahi Lalus. Lalus memandang Tol, secercah harapan di tengah keraguan. Lalus mengalihkan pandangannya ke arah Berek. Ekspresinya campuran antara ketidakpastian dan sedikit harapan. Tunanganku menikah. Apalagi? Berat kata-katanya terasa berat di udara. Sebuah pertanyaan pedih bergema dalam keheningan. Cahaya pagi menyinari ruangan saat Berek duduk. Wajahnya diliputi kekhawatiran. Berek Udis memang pergi, Luz. Itu kenyataan yang harus kau terima. Yang harus kau pertahankan adalah dirimu sendiri, jiwamu. Lalus memejamkan mata, menyerap berat kata-katanya. Dia membuka matanya dan berbisik, menemukan kekuatan. Saya mau coba, Baba. Tol memperhatikan. Senyum tipis menghiasi bibirnya. Berek meniru ekspresi Tol. Senyumnya sendiri yang tipis menjadi bukti harapan.
Lalus dengan cekatan mengubah limbah kertas bekas menjadi kerajinan tangan yang rumit. Senyum tipis menghiasi wajah. Lalu saat dia membantu petugas menyusun buku dengan hati-hati, Lalus dengan taat berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, memancarkan ketenangan yang baru ditemukan. Gerakannya yang tepat dan terencana, kesenian Lalus menghidupkan hal-hal duniawi. Dalam ketertiban perpustakaan penjara yang tenang, Lalus menemukan tujuan dan koneksi. Perasaan damai batin menyelimuti, lalu saat ia membenamkan dirinya dalam iman. Di udara terbuka taman lapas, Lalus menemukan momen ketenangan, duduk di antara sesama narapidananya. Lalus mengobrol dengan bersemangat dengan Berek. Tawanya bercampur dengan suara narapidana lain. Bangku taman menjadi panggung untuk persahabatan saat Lalus dan Berek berbagi cerita dan lelucon. Momen tawa bersama menyelimuti kelompok itu. Jeda singkat dari bayang-bayang kurungan mereka. Meskipun beban masa lalunya masih membekas, Lalus membiarkan dirinya tersenyum tulus. Secercah harapan di matanya. Lalu temukan kebahagiaan sederhana di penjara. Tole duduk di mejanya, asyik membaca laporan. Alisnya berkerut karena konsentrasi. Lalus memasuki kantor, membawa setumpuk dokumen. Ekspresinya seperti sedang berbisnis. Lalus mendekati meja Tol. Dokumen yang ditandatangani terulur sebagai persembahan. Tol mendongak dari laporannya. Tatapannya beralih ke dokumen yang Lalus berikan. Di kantor Tol, Lalus mendekat, memegang dokumen. Lalus dengan sopan menyerahkan berkas-berkas itu kepada Tol. Lalus says respectfully, "Ini Bapak, berkas-berkas untuk program pembinaan kemarin sudah saya kumpulkan semua." Tol mengangguk, menerima berkas-berkas itu. Tole duduk di kantornya. Senyum lebar terukir di wajahnya saat dia melihat ke atas. Senyum Tol semakin lebar saat dia mulai berbicara. Suaranya dipenuhi dengan kebanggaan. Tol says, "Kerja bagus, Lus. Kamu memang bisa diandalkan." Tol berhenti. Ekspresinya berubah menjadi lebih serius saat dia melanjutkan. Tol's eyes shine with admiration as he says, "Sekarang, perubahanmu drastis sekali." Tol mengakhiri dengan kehangatan yang tulus. "Saya bangga." Di kantor Tol, Lalus menundukkan kepalanya. Rasa malu dan terima kasih bercampur dalam ekspresinya. Dia berbicara dengan lembut, suaranya syarat emosi. Dia berbicara dengan lembut. Lalus mendongak, secercah pengertian kini bersinar di matanya. Beban kejelasan barunya menetap padanya, mengubah wajahnya selamanya. Kantor sederhana, Tole Lalus tegang sunyi. Sinar matahari menerangi ruangan. Saat Lalus menatap ke halaman penjara, tenggelam dalam pikiran. Tol memecah kesunyian. Mengerti apa? Kuakui kesalahanku dan siap menanggung akibatnya. Di kantor Tol, Lalus berbicara dengan tekad baru. Lalus merenung, momen nafsu itu benar-benar menghancurkan hidupku. Dia meratapi tahun-tahun yang hilang. Memenjarakan saya di sini selama 15 tahun. Perubahan ada saat Lalus menegaskan. Tapi saya tidak akan lari lagi. Dengan tekad baru, dia bersumpah, "Saya akan menghadapi ini." Lalus mengakhiri dengan komitmen untuk berubah. "Saya akan memperbaiki diri." Tol berdiri. Sebuah gestur persahabatan. Saat dia menepuk bahu Lalus, Tol berbagi kebijaksanaannya. Itulah yang disebut kesadaran, Lus. Dia menekankan esensi transformasi. Dan itulah hal yang paling penting, fasilitasi. Ubah dirimu sendiri. Lalus berdiri. Rasa syukur yang mendalam terpancar di matanya saat dia menatap Tol. Bayangan depresi dan penyangkalan masa lalu terangkat, digantikan oleh penerimaan yang tenang. Tol memperhatikan Lalus, pengertian lembut terpantul di tatapannya. Saat hening kedamaian memenuhi ruangan, saat Lalus menemukan ketenangan dalam penerimaannya. Sinar matahari masuk ke kantor sederhana Tol, menerangi udara dengan partikel debu yang menari. Lalus berdiri, sebuah janji menggantung di udara, harapan menyinari wajahnya. Lalus berjanji berubah lebih baik. Kata-katanya bergema, menggemakan janji transformasi. Di dalam ruangan sederhana, senyum tipis menghiasi bibir. Lalus senyum ketenangan, bukan kebahagiaan. Cahaya lembut di sel memancarkan cahaya lembut pada Lalus, menyoroti ketenangannya yang baru ditemukan. Di malam yang sunyi, Berek menyiapkan 2 cangkir kopi panas. Aromanya memenuhi udara. Dia menyalakan rokok. Nyala api sesaat menerangi wajahnya. Berek menawarkan secangkir kopi, berkata lembut, "Kopi malam, Lus." Uap dari kopi berputar lembut, membawa aroma kaya melalui ruangan. Jejak tipis asap mengepul dari rokok Berek, menghilang ke dalam kegelapan. Cahaya hangat ruangan itu kontras dengan dinginnya malam di luar, menciptakan momen ketenangan. Dalam keheningan malam, Lalus tersenyum, sebuah gestur sederhana kehangatan. Lalus dan Berek sedang duduk di lantai, keheningan yang nyaman menyelimuti mereka. Lalus memecah keheningan dengan lembut, "Terima kasih, Berek." Ruangan itu dipenuhi dengan keheningan yang damai. Setiap momen yang dibagikan di antara mereka adalah harta karun. Rasa terima kasih Lalus menggantung di udara, sebuah pengakuan lembut atas ikatan mereka. Dalam keheningan, koneksi mereka semakin dalam,
Pemahaman diam-diam terjalin di antara mereka. Di sel Lalus yang remang-remang, tatapan Berek tertuju intens pada Lalus. Berek observe Lalus. Kau sudah banyak berubah, Lus. Berek, dulu kupikir kau akan gila di sini. Tawa Berek memenuhi ruangan yang sunyi saat dia merenungkan harapan masa lalunya terhadap Lalus. Gema kata-kata Berek bergema di udara, melukiskan gambaran transformasi dan ketahanan. Dalam keheningan malam, pengamatan Berek menggarisbawahi perubahan mendalam yang dapat dibawa oleh waktu dan keadaan. Di sel suram, Lalus menanggapi dengan tawa hampa. Bayangan melukiskan realitas suram dari penahanannya. Dia menyesap kopinya. Kehangatan itu sedikit kenyamanan saat Berek memperhatikannya dengan serius. Lalus berkata dengan lembut, "Hampir. Tapi apa yang kau katakan benar, Berek. Dinding ini memang bisa membebaskan jiwa." Suara Berek memecah keheningan dan tentang konsekuensi. Lalus melanjutkan, "Ya, tentang konsekuensi. Hidup memang keras. Menemukan kedamaian, bahkan di balik jeruji besi. Damai." Ia menyesap kopi.